Baduy, salah satu suku di Indonesia yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Lebak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Berjarak sekitar 120 km dari Jakarta. Mereka tinggal di daerah yang terpencil di Gunung Kendeng, sehingga untuk mencapai daerah tersebut dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan jalan yang berat. Untuk menjelajahi Desa Kanekes dengan luas 5.130,8 hektar, kita harus berjalan kaki dikarenakan tidak ada alat transportasi apapun. Menurut sejarahnya, orang Baduy merupakan bagian dari suku Sunda, yaitu suku asli masyarakat Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Bahasa yang mereka gunakan juga bahasa Sunda. Diperkirakan mereka pindah di daerah terpencil di Gunung Kendeng pada abad 16 bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Pajajaran. Dahulu sebelum Islam masuk ke Indonesia dan Jawa, pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat kuat, termasuk kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1579, masuklah Islam untuk meruntuhkan kerajaan Pajajaran sehingga masyarakat di sana berpindah ke agama Islam. Terdapat sekelompok masyarakat yang menolak untuk masuk ke agama Islam. Kemudian mereka berpindah tempat dan mengasingkan diri. Kelompok tersebut yang kemudian dinamakan suku Baduy. Baduy atau orang Kanekes adalah suatu kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang menyamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat nomaden. Kemungkinan lain karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri mereka sebagai orang Kanekes atau orang Kanekes, sesuai dengan nama wilayah mereka atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti orang Cibeo. Untuk hal ini, menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes atau suku Baduy mengakui keturunan dari Barata Cika, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama kita. Menurut kepercayaan mereka, adat dan keturunannya termasuk warga Kanekes mempunyai tugas bertapa atau asketik mandita untuk menjaga harmoni dunia. Pendapat mengenai asal-usul warga Kanekes dengan pendapat para ahli sangat berbeda. Pendapat para ahli mendasarkan pendapatnya dengan cara sintesis berupa prasasti, catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok, serta cerita rakyat mengenai Tatar Sunda yang sudah cukup minim keberadaannya. Masyarakat Kanekes dikaitkan dengan kerajaan Sunda yang sebelum keruntuhannya pada abad ke-16 berpusat di Pakuan Pajajaran sebelum berdirinya Kesultanan Banten. Wilayah ujung barat Pulau Jawa ini merupakan bagian penting dari kerajaan Sunda. Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut menjadi cikal bakal masyarakat Baduy yang sampai saat ini masih menghuni di sekitaran Sungai Ciujung, Gunung Kendeng tersebut. Perbedaan pendapat tersebut membawa dugaan pada masa lalu, di mana identitas dan kesejahteraan mereka sengaja ditutup untuk melindungi komunitas Baduy dari serangan-serangan musuh dari Pajajaran. Seiring bertambahnya waktu, banyak para wisatawan yang berkunjung ke wilayah suku Baduy, di mana hal tersebut menjadi interaksi intensif antara masyarakat Baduy dengan turis mancanegara ataupun turis domestik. Namun, perubahan sosial itu nampaknya hanya terjadi pada suku Baduy luar saja. Perubahan sosial yang terjadi nampaknya tidak teralami oleh suku Baduy dalam, dan hanya terjadi perubahan sosial dalam penggunaan bahasa saja. Kehidupan suku Baduy. Agama kampung Baduy berada di tanah Sunda, tepatnya di Kabupaten Lebak, Banten. Meskipun sedari dulu, suku Baduy pertama-tama memuja lembut, yaitu roh halus atau roh gaib, yang dianggap sebagai nenek moyang pemberi hidup dan mati. Roh itu adalah yang menjiwai segala-galanya sebagai pemegang kekuasaan tunggal yang disebut Batara Tunggal. Tempat kediaman lembut adalah di dekat mata air Sungai Ciujung dan Cisemet. Tempat keramat tersebut dipuja-puja dan dinamakan Arca Domas. Tempat pemujaan ini hingga sekarang sangat terlarang bagi orang luar. Sunda sangat identik dengan Islam, namun ternyata ada kepercayaan nenek moyang yang masih terjaga di beberapa pelosok Sunda, salah satunya di Baduy Dalam. Aliran kepercayaan yang masih dianut sebagian besar warga Baduy adalah Sunda Wiwitan. Kepercayaan Sunda Wiwitan adalah aliran pemujaan terhadap kekuasaan alam dan arwah leluhur yang biasa disebut animisme dan dinamisme. Wiwitan sendiri berarti awalan.
Jadi Sunda Wiwitan ini diyakini sebagai agama masyarakat Sunda pada masa lampau. Meskipun begitu, Sunda Wiwitan juga tak lepas dari konsep monoteisme karena terhadap kekuasaan tertinggi yakni Sang Hyang Wiersa yang disamakan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ada 3 macam alam dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, seperti yang disebutkan dalam pantun mengenai mitologi orang Kanekes. Yang pertama Buana Nyuncung, tempat bersemayam Sang Hyang Wiersa yang letaknya paling atas. Yang kedua Buana Pancatengah, yaitu tempat berdiam manusia dan makhluk lain yang letaknya di tengah. Yang ketiga Buana Larang, yaitu neraka yang letaknya paling bawah. Perayaan adat Seba menurut warga Baduy sendiri merupakan peninggalan leluhur tetua atau kokolot yang harus dilaksanakan 1 tahun sekali. Biasanya acara tersebut digelar setelah musim panen ladang huma. Tradisi ini sudah berlangsung selama ratusan tahun sejak zaman Kesultanan Banten di Kabupaten Serang. Dalam bahasa Baduy, Seba berarti seserahan, maka Seba Baduy merupakan tradisi seserahan hasil bumi serta melaporkan berbagai kejadian yang telah berlangsung selama 1 tahun terakhir di suku Baduy kepada Ibu Gede dan Bapak Gede atau pemerintah setempat yang biasa disebut dengan upeti pada kerajaan. Itu semua merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam karena telah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Kegiatan Seba ini dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Masyarakat Baduy berbondong-bondong membawa hasil taninya kepada pemerintah. Sejak dahulu, masyarakat Baduy memang selalu berpegang teguh pada seluruh ketentuan maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Puun atau kepala adat. Patuhnya mereka kepada aturan tersebut menjadi pegangan mutlak untuk menjalani kehidupan bersama. Selain itu, dorongan oleh keyakinan yang kuat, hampir seluruh masyarakat Baduy tidak pernah menentang aturan yang telah ditetapkan oleh Puun. Saat Seba Baduy berlangsung, biasanya ribuan masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar berbondong-bondong datang ke kota Serang. Masyarakat Baduy dalam yang mengenakan pakaian serba putih datang dengan berjalan kaki, sedangkan rombongan masyarakat Baduy luar datang dengan menggunakan kendaraan. Sebelumnya, masyarakat Baduy terlebih dahulu sudah melakukan ritual adat Ngawalu dan Ngalaksa. Ngawalu adalah ritual yang dilakukan saat musim panen selama 3 bulan. Biasanya pada saat ritual ini, kawasan wisata Baduy ditutup. Nah, selesainya ritual Kawalu ditandai dengan ritual selanjutnya yakni Ngalaksa. Pada saat inilah masyarakat Baduy mengadakan syukuran dengan saling berkunjung ke tetangga dan saudara, bersilaturahmi dan mengirimkan makanan sebagai ucapan rasa syukur. Adapun kain dan pakaian adat suku Baduy memiliki warna yang dibagi menjadi 2 warna. Jika Baduy dalam identik dengan warna putih yang melambangkan suci dan terbebas dari pengaruh budaya luar, maka untuk suku Baduy luar, warna hitam dan biru tua menjadi warna yang mendominasi kain tenun hasil kerajinan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan Baduy dalam. Baduy dalam sendiri mempunyai ciri khas, yaitu memakai pakaian sehari-hari mereka tidak menggunakan kerah dan tidak berkancing. Namun mereka juga mempunyai warna dominan, yaitu berwarna putih dan biru tua. Suku Baduy sendiri juga tidak mengenal apa itu uang, apa itu sekolah, apa itu teknologi, sehingga mereka tidak mempunyai bahasa yang lain kecuali bahasa Sunda kasar, dan mereka juga hanya bisa membaca tulisan aksara Hanacaraka. Dikarenakan mereka tidak menerima barang dari luar, mereka membangun jembatan mereka hanya menggunakan bambu dan ijuk. Meski demikian, jembatan yang mereka bangun sangatlah kuat untuk dilewatkan sehari-hari oleh mereka. Nah, dikarenakan Indonesia mempunyai suku adat yang sangat banyak, marilah kita menjaga suku Baduy dalam dari era modernisasi ini, dikarenakan banyak suku adat yang lain itu sudah tercemar oleh era modernisasi ini. Mari kita sebagai rakyat Indonesia
untuk menjaga suku Baduy Dalam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.